Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, adik-adik semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana mengevaluasi transaksi, konkurensi, control, isolations, dan recovery untuk menjaga correctness atau kebenaran sistem basis data. Dalam sistem basis data modern, banyak pengguna dapat membaca dan mengubah data pada waktu yang hampir bersamaan. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah apabila akses terhadap data tidak dikendalikan dengan benar. Sebagai contoh, misalnya dua pengguna mungkin memperbarui data stok yang sama atau melakukan transaksi pada rekening yang sama secara bersamaan. Jika sistem tidak memiliki mekanisme pengendalian yang tepat, hasil akhir dapat menjadi salah. Setelah pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menilai apakah suatu rancangan transaksi aman, konsisten, dan dapat dipulihkan ketika terjadi kegagalan sistem. Jadi, pembelajaran kita tidak hanya berfokus pada menghafal istilah, tetapi pada kemampuan mengevaluasi correctness sebuah sistem basis data. Pembelajaran kita akan dibagi menjadi 5 bagian. Ya, pertama, kita akan memahami transaksi sebagai satu unit kerja logis dalam basis data. Kedua, kita akan membahas konkurensi, yaitu kondisi ketika beberapa transaksi dijalankan secara bersamaan. Ketiga, kita akan mempelajari isolation level yang mengukur sejauh mana perubahan dari suatu transaksi dapat terlihat oleh transaksi lain. Keempat, kita akan membahas recovery, yaitu mekanisme untuk mengembalikan basis data ke kondisi yang benar setelah terjadi gangguan atau kegagalan. Terakhir, kita akan mengevaluasi satu kasus sederhana untuk menentukan risiko transaksi, kemudian mekanisme konkurensi kontrol, dan menetapkan strategi recovery yang sesuai. Seluruh pembahasan ini mengarah pada satu tujuan utama, yaitu menjaga correctness basis data. Transaksi adalah serangkaian operasi basis data yang diperlakukan sebagai satu unit kerja. Sebagai contoh, dalam transfer uang dari rekening A ke rekening B, sistem harus membaca saldo rekening A, kemudian mengurangi saldo A, dan menambahkan saldo rekening B, baru kemudian melakukan commit atau penyimpanan data secara permanen ke dalam basis data. Seluruh operasi tersebut harus dianggap sebagai satu kesatuan. Sistem tidak boleh hanya mengurangi saldo rekening A tanpa menambahkan jumlah yang sama ke rekening B. Untuk mengevaluasi correctness transaksi, kita menggunakan prinsip AC atau disebut ACIC, ICID ya, itu atau mixity ya, konsistensi, isolations, dan durability. Atomicity berarti seluruh operasi dalam transaksi harus berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Tidak boleh ada transaksi yang hanya selesai sebagian. Ya. Konsistensi berarti transaksi harus menjaga aturan atau invariance data. Contohnya, saldo tidak boleh negatif dan total uang sebelumnya serta sesudah transaksi harus tetap seimbang. Isolation berarti transaksi yang dijalankan secara bersamaan tidak boleh saling merusak. Transaksi lain seharusnya tidak melihat data yang belum selesai atau belum di-copy ke dalam database. Durability berarti perubahan yang telah di-commit harus tetap tersimpan, bahkan jika setelah itu terjadi listing mati atau server mengalami crash. Pertanyaan utama dalam mengevaluasi correctness adalah, apakah hasil transaksi yang dijalankan secara paralel tetap setara hasilnya transaksi yang dijalankan secara serial dan benar?
Ya. Konkurensi menyebabkan operasi dari beberapa transaksi bercampur dalam satu jadwal eksekusi. Pada contoh ini, misalnya nilai X awalnya adalah 100, kemudian pada transaksi pertama ingin menambahkan nilai X sebesar 10, sedangkan transaksi 2 ingin mengurangi nilai X sebesar 20, ya, seperti pada slide ya. Pada saat transaksi pertama membaca 100, nilai 100, ya, pada waktu yang hampir bersamaan T2 juga membaca nilai 100. Tapi kemudian pada saat T1 menambahkan 100, menambahkan nilai 10 menjadi 110, ya, tetapi setelah itu T2 menulis nilainya 80 karena dia tidak membaca nilai 100 yang ada di transaksi T1. Dia hanya melakukan pembacaan di awal 100, kemudian dikurangi 20, nilai X-nya menjadi 80. Jika kedua transaksi dijalankan secara serial, hasil yang benar seharusnya adalah 90. Serial artinya transaksi T1 harus selesai, baru kemudian dilanjutkan oleh transaksi T2. Karena di sini dia terjadi proses yang secara bersamaan atau hampir bersamaan, maka nilainya bisa kemungkinan berubah menjadi 80. Ya. Masalah ini disebut sebagai loss update. Yaitu selain loss update terdapat beberapa anomali lain ya, seperti di bawah ini. Ada dirty read, yaitu terjadi ketika suatu transaksi membaca data yang telah diubah transaksi lain, tetapi perubahan tersebut belum dikomit. Jika transaksi yang melakukan perubahan kemudian di rollback, data yang telah dibaca menjadi tidak valid. Ya, jadi kondisinya nilainya bisa berubah kembali karena di rollback. Kemudian adanya terjadi non-repeatable read. Terjadi ketika suatu transaksi membaca baris yang sama dua kali, tetapi memperoleh nilai yang berbeda karena transaksi lain mengubah dan melakukan commit di antara kedua pembacaan tersebut. Terakhir yaitu ada phantom read, yaitu terjadi ketika suatu query dijalankan dua kali, tetapi hasilnya memiliki jumlah baris yang berbeda karena transaksi lain menambahkan atau menghapus baris yang memenuhi kondisi query. Dan yang terakhir adalah anomali-anomali tersebut ya menunjukkan bahwa correctness tidak hanya berkaitan dengan apakah query dapat dijalankan, tapi juga apakah hasil yang diperoleh tetap benar ketika banyak transaksi berjalan bersamaan. Isolasi level menentukan seberapa besar suatu transaksi dapat melihat perubahan yang dilakukan oleh transaksi lain. Read uncommitted merupakan level yang paling longgar, yaitu pada level ini transaksi yang dapat membaca data yang belum dikomit sehingga dirty read dapat terjadi. Ya. Yang kedua yaitu read committed, memastikan transaksi hanya membaca data yang telah dikomit. Ya. Dirty read dapat dicegah, tetapi non-repeatable read dan phantom read masih mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga adalah repeatable read, menjaga agar baris yang telah dibaca tetap memberikan nilai yang sama selama transaksi berlangsung. Namun perlindungan terhadap phantom read dapat berbeda antara satu database management system dengan database management system lainnya. Serializable merupakan isolasi level yang paling kuat. Pada level ini, hasil eksekusi transaksi dibuat seolah-olah transaksi dijalankan satu persatu secara serial. Namun, isolation level yang tinggi memiliki biaya. Semakin ketat isolation, semakin besar kemungkinan terjadinya blocking transaksi menunggu atau penurunan tingkat konkurensi. Oleh karena itu, isolation level harus dipilih berdasarkan risiko bisnis. Transaksi pembayaran atau perubahan saldo biasanya memerlukan perlindungan yang lebih kuat dibandingkan query laporan, sementara yang hanya digunakan untuk melihat informasi umum.
Tujuan concurrency control bukan untuk melarang transaksi berjalan secara paralel. Tujuannya adalah memastikan paralelisme tetap menghasilkan data yang benar. Mekanisme pertama adalah two-phase locking atau 2PL. Dalam pendekatan ini, transaksi harus memperoleh lock sebelum membaca atau menulis data. Setelah transaksi mulai melepaskan lock, transaksi tersebut tidak boleh mengambil lock baru. Pendekatan ini dapat dianalogikan sebagai seorang yang harus memegang kunci sebelum menggunakan sebuah ruangan. Mekanisme kedua adalah timestamp ordering. Setelah transaksi diberi timestamp atau nomor urutan waktu, jika terjadi konflik, sistem menentukan transaksi mana yang boleh dilanjutkan berdasarkan urutan timestamp tersebut. Pendekatan ini mirip dengan nomor antrean. Mekanisme ketiga adalah multi-version concurrency control atau MVCC. Database Management System menyimpan beberapa versi data, transaksi membaca dan pembaca dapat melihat versi data tertentu atau snapshot yang konsisten tanpa selalu memblokir transaksi penulis. Ketika mengevaluasi mekanisme concurrency control, kita perlu mengajukan 3 pertanyaan. Pertama, pada bagian mana konflik read-write dan write-write dapat terjadi? Kedua, apakah konflik tersebut dicegah, membuat transaksi menunggu, atau menyebabkan transaksi dibatalkan dan dijalankan ulang? Ketiga, apakah mekanisme yang dipilih sesuai dengan karakteristik workload sistem? Jadi concurrency control bukan sekedar meningkatkan kecepatan, tetapi mengontrol konflik agar hasil transaksi tetap benar. Lock dapat mencegah correctness, tapi penggunaan lock yang juga dapat menimbulkan masalah baru, yaitu deadlock. Deadlock terjadi ketika 2 atau lebih transaksi saling menunggu resource yang sedang dikunci oleh transaksi lainnya. Sebagai contoh, transaksi 1 telah memegang lock pada data A dan menunggu lock pada data B. Pada saat yang sama, transaksi 2 memegang lock pada data B dan menunggu lock pada data A. Karena keduanya saling menunggu, tidak ada transaksi yang dapat melanjutkan proses. Deadlock dapat ditangani dengan beberapa cara. Cara pertama adalah prevention, yaitu mencegah terbentuknya siklus. Salah satu contoh adalah mewajibkan semua transaksi mengambil lock dalam urutan yang sama. Cara kedua adalah detections dan rollback. Sistem membentuk wait for grab untuk mendeteksi siklus. Jika declared ditemukan, salah satu transaksi dipilih untuk korban dan di rollback. Ya. Cara ketiga adalah timeout. Jika transaksi menunggu lama, transaksi tersebut dibatalkan dan kemudian dapat dicoba kembali. Selain deadlock, terdapat starvation. Ya. Starvation terjadi ketika suatu transaksi terus-menerus kalah untuk mendapatkan resource sehingga tidak pernah selesai. Ya. Oleh karena itu, desain concurrency control yang baik tidak hanya menjaga hasil transaksi, tetapi memastikan setiap transaksi memiliki kesempatan untuk diselesaikan. Concurrency control menjaga correctness ketika transaksi berjalan secara bersamaan. Recovery menjaga correctness ketika sistem mengalami kegagalan. Kegagalan dapat terjadi setelah data ditulis, sebelum transaksi melakukan commit, atau ketika sistem sedang membuat checkpoint. Salah satu mekanisme utama recovery adalah write ahead logging atau disebut dengan WEL. Ya. Prinsip WEL menyatakan bahwa catatan perubahan harus ditulis ke media penyimpanan yang stabil sebelum perubahan data benar-benar dipermanenkan ke dalam basis data. Ketika terjadi crash, database management system dapat menggunakan log untuk menentukan transaksi mana yang harus dibatalkan dan transaksi mana yang harus dipulihkan.
Undo digunakan untuk membatalkan perubahan yang dilakukan oleh transaksi yang belum melakukan commit ketika terjadi crash. Redo digunakan untuk mengulangi perubahan dari transaksi yang telah melakukan commit, tetapi perubahan tersebut mungkin belum sepenuhnya ditulis ke basis data. Sebagai contoh, jika transaksi transfer uang telah commit sebelum listrik mati, maka setelah hidup kembali, perubahan tersebut harus tetap tersedia. Jika diperlukan, sistem akan melakukan redo. Sebaliknya, jika transaksi belum commit, perubahan sementara harus dihapus menggunakan undo. Checkpoint digunakan untuk menangani kondisi tertentu dalam log. Dengan adanya checkpoint, database manajemen sistem tidak perlu membaca seluruh log dari awal sehingga proses recovery menjadi lebih cepat. Sekarang kita akan mengevaluasi sebuah skenario. Terdapat dua transaksi yang memproses stok barang yang sama. Transaksi satu menjual satu unit barang dan transaksi dua juga menjual satu unit barang. Stok awal hanya satu unit. Sistem menggunakan isolation level read committed dan tidak memiliki constraint yang memastikan stok harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Silakan identifikasi masalah yang mungkin terjadi. Ya. Pertanyaan pertama, anomali apa yang dapat muncul? Kedua, transaksi mungkin membaca bahwa stok masih tersedia. Keduanya kemungkinan memproses penjualan. Kondisi ini dapat menyebabkan overselling karena sistem menjual 2 unit, padahal stok hanya tersedia 1 unit. Masalah tersebut juga dapat berkaitan dengan loss update atau risk condition, tergantung pada urutan operasi baca dan tulis yang dilakukan. Pertanyaan kedua, mekanisme konkurensi kontrol apa yang lebih aman? Sistem dapat menggunakan row level locking, misalnya dengan mengunci baris stok ketika transaksi melakukan pemeriksaan dan pengurangan stok. Untuk transaksi yang sangat kritis, isolation level serialization dapat dipertimbangkan. Selain itu, sistem tetap perlu memiliki constraint yang memastikan stok tidak boleh kurang dari 0. Constraint menjadi lapisan perlindungan terakhir apabila terjadi kesalahan pada logika applications. Pertanyaan ketiga, recovery apa yang diperlukan jika terjadi crash setelah salah satu transaksi melakukan commit? Wait ahead logging diperlukan agar perubahan transaksi tercatat dengan aman. Transaksi yang telah commit harus dipastikan tetap tersimpan melalui redo. Sementara itu, transaksi yang belum commit harus dibatalkan menggunakan undo. Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa koleksi tidak dijaga oleh satu mekanisme saja. Sistem memerlukan kombinasi isolation, locking, constraint, dan recovery. Untuk mengevaluasi suatu rancangan transaksi, kita dapat menggunakan 5 pertanyaan utama. Pertama, apakah batas transaksi sudah jelas? Jika harus mengetahui kapan transaksi dimulai, operasi apa yang termasuk di dalamnya, kapan commit dilakukan, dan dalam kondisi apa rollback harus dijalankan. Yang kedua adalah, apakah invariance atau aturan data tetap dijaga? Contoh, saldo tidak boleh negatif, stok tidak boleh kurang dari 0, dan nilai total tertentu harus tetap seimbang. Ketiga, apakah seluruh konflik telah diidentifikasi? Jika perlu memeriksa kemungkinan konflik read-write, write-write, serta konflik pada range data yang dapat menyebabkan phantom read. Keempat, apakah isolation level sesuai tingkat risiko? Tidak semua transaksi harus menggunakan serializable, namun transaksi yang berdampak pada uang, stok, atau bahkan hak akses memerlukan perlindungan yang lebih kuat. Kelima, apakah mekanisme recovery sudah tersedia? Sistem harus log, checkpoint, prosedur undo and redo, serta mekanisme retry jika terjadi transaksi yang gagal. Kesimpulannya, transaksi yang benar bukan hanya transaksi yang berhasil dijalankan,
transaksi harus tetap menghasilkan data yang benar ketika dijalankan secara paralel atau ketika sistem mengalami kegagalan. Oke, akhir dari slide saya hari ini itu. Sebagai penutup, silakan jawab 3 pertanyaan berikutnya. Pertama, sebutkan satu anomali transaksi dan jelaskan penyebabnya. Sebagai contoh, misalnya, loss update terjadi ketika 2 transaksi membaca nilai yang sama, kemudian salah satu hasil pembaruan menimpa hasil pembaruan transaksi lainnya. Ya. Kedua, kapan isolation level serializable lebih tepat digunakan berbanding dengan rate committed? Ya. Silakan. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan ADO dan RIDO? Untuk pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga, silakan teman-teman mahasiswa nanti dibuat tugasnya ya, dikumpulkan 1 minggu setelah pertemuan kita hari ini. Dan nanti selanjutnya saya bagikan bahwa teman-teman bisa lihat soal nomor 2 dan nomor 3 nanti silakan dikerjakan. Kemudian saya akan upload ke learning management system kita ya. Dan nanti silakan di-upload sebelum deadline ya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Atau mungkin Saudara Hafiz ada komen, ada pendapat untuk kelas kita hari ini? Izin bertanya Pak, tadi kan sempat disinggung ya, mengapa penggunaan isolation level serializable label itu tidak selalu diterapkan pada semua transaksi? Mungkin itu. Maaf, kurang jelas saya dengarnya. Mungkin nanti soalnya bisa ditambahkan di learning management system ya. Jadi kita bisa jadikan sebagai diskusi dalam pertemuan kali ini. Ya, nanti tolong Saudara Hafiz bisa tulis pertanyaannya di bagian discussion kita hari ini, dan saya harap nanti teman-teman lain, mahasiswa yang lain untuk bisa saling berkomunikasi, menjawab ya. Di sini kita bebas ya, punya pendapat dan kita bisa saling belajar. Mungkin itu saja dulu ya pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya, dan nanti jangan lupa minggu depan kita lanjutkan lagi sesuai dengan RPS kita. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.